Dan Sobat Prima Baca, selanjutnya kita akan ngobrol dialog. Tadi kan udah remaja-remaja kita ya ngobrolin tentang video animasi digital yang membawa cerita dongeng Kalimantan Timur. Sekarang kita ketemu ngobrol dengan Kak Dina sebagai Putri Kebudayaan Kaltim ya. Oke, tadi udah kenalan sih sebenarnya. Tapi mungkin boleh dikenalin lagi deh Kak Dina. Oke, kita kenalan lagi ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Dina Kasana Kusairi. Biasanya dipanggil Dina. Saya Putri Kebudayaan Kalimantan Timur 2025. Dan kebetulan juga saya adalah alumni dari YPPSB. Iya, keren banget. Itu sekolahnya dari mana? TK? Dari TK, SD, dan SMP. Oh, TK, SD, SMP semuanya dari YPPSB. Oke, keren ya YPPSB, dan bangga juga loh ada alumni kita yang berprestasi ya di tingkat provinsi dan akan menuju nasional nanti. Keren. Oke, boleh diceritain nggak Kak Dina gimana sih perjalanannya hingga dinobatkan menjadi Putri Kebudayaan Kaltim 2025 dan menuju go nasional. Siapa tahu nih calon-calon nih Duta Kaltim, Duta Sampo ya. Oke, silakan Kak Dina. Terima kasih Miss. Jadi pertama kali saya tidak langsung menjadi Putri Kebudayaan Kalimantan Timur, tapi saya melewati banyak banget rintangan. Pertama kali saya menjadi Duta Pemuda Kutai Timur 2024 lewat Dinas Dispora. Setelah itu saya mengikuti lagi Putri Bhinneka Sakti Kalimantan Timur 2025. Kebetulan saya menang di juara 3. Lombanya di Samarinda waktu itu, Miss. Setelah itu saya mengikuti Putri Kebudayaan dengan support dari teman-teman para putri-putri juga dan duta-duta juga. Akhirnya saya yang dipilih dari 10 kabupaten. Setelah itu saya akan lanjut ke nasional yang akan diadakan di Jogja bulan ini untuk penyerahan sasnya. Setelah itu Oktober di Bali untuk kompetisinya. Jadi melawan 34 provinsi. Oh, oke. Jadi itu perjalanannya ya sebelum Putri Kebudayaan Kaltim di 2025, ternyata 2024 sudah memiliki prestasi sebagai Putri Bhinneka sama Putri apa tadi? Yang Dispora Pemuda. Putri Duta Pemuda. Oke, Duta Pemuda di Kaltim juga gitu ya. Benar. Luar biasa. Masih pemuda. Pemudi ya ini karena cewek ya. Oke. Nah, tadi bersaing dengan kita itu Kaltim 10 kabupaten ya. Benar. Berarti bersaing dengan 9 wakil dari kabupaten lain ya, hingga akhirnya Kak Dina dinobatkan dan juara sebagai wakil Kaltim. SAS itu apa sih? Siapa tahu ada yang nggak ngerti apa sih itu SAS gitu. SAS itu selempang. Ya, kalau kita nyebutnya selempang kali taunya ya. Coba berdiri kayak biar dilihatin. Nah, ini selempangnya SAS-nya. Boleh saya baca Bang Hekar, jangan ikutan baca ya. Putri Kebudayaan Kalimantan Timur 2025. Tepuk tangannya. Keren-keren. Oke ya. Ini ternyata yang namanya SAS itu kalau kita nyebutnya selempang ya. Jadi akan diterimakan di bulan Juni di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Nah, ketika event lomba itu yaitu ini lombanya kapan sih pemilihannya di provinsi itu tepatnya? Untuk pemilihannya langsung dari yayasannya, Miss. Oh, gitu. Jadi itu di mana? Yayasan saya mengikuti eventnya seleksi online. Oh, seleksi online. Oke. Selama setahun. Oh, setahun, lama banget ya. Sekarang kan banyak yang mendaftar. Jadi pemilihannya itu langsung dari yayasan. Untuk 10 kabupatennya juga langsung mendaftar ke yayasan tersebut. Makanya untuk pemilihannya itu jangkanya selama setahun. Karena memang benar-benar diseleksi. Oh, nah pemilihan atau dinobatkannya itu bulan apa? Ini kan udah bulan Juni nih 2025 ya. Dinobatkannya itu di bulan Februari. Oh, di bulan Februari. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 5 bulan lah ya dinobatkan menjadi Putri Kebudayaan Kaltim gitu. Nah, pada saat seleksinya setahun, seleksi apa saja yang dilalui, dan kalau menurut Dina apa sih yang bikin Dina terpilih gitu? Oke. Untuk seleksinya sendiri itu ada public speaking, catwalk,
terus foto, Mm-mm. vote, dan pertanyaan yang diberikan Oh, oleh juri. wawancara gitu ya. Iya, benar Oke. banget. Oh, jadi ada catwalk. Jadi kucing jalan gitu ya. Fashion gitu ya. Iya, benar, Oh, itu salah satunya. Kalau pengen belajar berarti harus belajar jalan yang bagus. Nanti diajarin dong saya. Oke, jadi fashion, ada juga wawancara, terus apa lagi tadi? Vote, apa itu tadi? Vote. Voting. Voting. Oh, voting juga. Oke. Jadi itu hal-hal yang dilalui gitu ya hingga akhirnya terpilih jadi Putri Kebudayaan Kaltim. Nah, ketika ada nggak menampilkan sesuatu kekhasan Kutim gitu? Ada juga gitu? Pasti sih Miss, tapi dipersiapkan untuk kompetisi melawan 34 provinsi nanti. Oh, gitu. Jadi waktu yang event provinsinya itu belum ada apa menampilkan dari Kutim gitu apa yang dibawa gitu? Belum, soalnya akan menjadi gong nantinya. Oh, oke, baik. Nah, kalau sekarang sejauh ini persiapan menuju nasional di bulan apa tadi? Di bulan Oktober. Oktober di Bali ya. Oke, sejauh ini bagaimana persiapannya? Udah well prepared banget gitu atau masih butuh perbaikan-perbaikan? Kalau untuk prepare-nya pasti akan belajar terus ya Miss ya, karena kan ke nasional, jadi untuk bersaingnya itu lebih ketat dan lebih susah. Untuk persiapan seperti baju, unjuk bakat, dan public speaking selama ini masih berjalan karena kan terus belajar Miss. Seperti itu. Oke, iya. Jadi masih sedang mempersiapkan ya, tetapi pasti mempersiapkannya dengan sangat optimal. Karena nggak main-main nih, bawa Kaltim ke nasional di Bali ketemu dengan 33 nominee yang lain dari Putri Kebudayaan Kaltim. Kalau namanya Putri pasti cewek semua nanti ya. Ada putranya juga. Oh gitu, jadi ada dua kategori, Iya. Putri Kebudayaan Kaltim dan Putra Kebudayaan Kaltim. Dari Kaltim juga ada putranya gitu ya? Ada. Oh, ada di provinsi, dari kabupaten mana? Samarinda. Oh, Samarinda. Jadi nanti berangkat bareng tuh. Berangkat Putri dan Putra Kebudayaan Kaltim. Oh, keren. Tepuk tangan dong buat Kak Dina. Ada tertarik nggak? Belum kayaknya ya, kalau masih SMP belum. Nanti baru SMA itu biasanya tumbuh minat-minat dan bakat mereka ditunjukkan karena udah mulai menemukan jati dirinya. Oke, dari kalian ada yang mau bertanya ke Kak Dina? Boleh dong. Pengalaman masuk apalagi nih kakak kelas nih SMP YPPSB juga. Udah ada yang gini-gini. Oke, silakan Aski yang mau bertanya tentang apa? Gimana sih cara jalan gitu ya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan apa yang kakak dapat waktu jadi Putri Kebudayaan? Ya. Oke, untuk pertanyaannya sendiri pasti seputar kebudayaan Miss. Bagaimana caranya kita melestarikan kebudayaan dengan adanya modernisasi. Contohnya seperti kalian kan membuat video AI dengan tema kebudayaan yang memudahkan anak-anak kecil itu lebih paham akan kebudayaan dan tidak bosan. Seperti itu. Ada lagi Asia, jadi Asia ngintip dulu ya. Apa sih, nyontek dulu dah pertanyaannya gitu. Nanti saya siapin di rumah belajar gitu. Oke, keren, itu salah satu pertanyaannya ya, tentang budaya atau yang dihadapi pada saat wawancara. Dari kalian mungkin yang lainnya, selain Aski ada yang mau bertanya? Oh, ini angkat tangan ya, boleh. Dari Isabel. Apa tugas sebagai Putri Kebudayaan Kalimantan Timur? Tugasnya? Malu-malu sih ngomongnya ya. Saya ulangi ya, pertanyaan dari Isabel. Bagus banget. Kalau tadi wawancaranya isinya apa sih Kak? Nah, sekarang Isabel bertanya apa sih nantinya tugas yang diemban ketika terpilih menjadi Putri Kebudayaan? Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk tugas sendiri saya juga bingung ya. Sebenarnya tugasnya jadi apa? Karena kami sebagai orang yang akan dilihat oleh seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, tetap harus menjaga sikap dan memperkenalkan akan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia untuk ke nasional maupun internasional. Seperti itu, Miss. Oke, jadi mengenalkan budaya itu jelas ya, pasti Iya, ya. pasti. Jadi di sana nanti di nasional kira-kira akan nampilin juga gitu, apa sih keahlian dalam menari atau apa dari Kaltim gitu, atau main musik misalnya kayak gitu? Iya benar Miss, kebetulan rencananya saya akan menampilkan syair, nari, dan bermain sape. Jadi main sape sendiri gitu ya. Benar. Apa sih sekarang itu yang lagi rame di sekolah-sekolah nanti juga akan dikenalkan
oleh Dinas Pendidikan apa? Trausul apa sih? Oh, bahasa Kutai. Apa itu namanya Bu ya? Tausul apa sih saya lupa. Itulah pokoknya apa sih menyanyi atau bersyair menggunakan bahasa Kutai. Apa? Rasul. Baik, tapi Kak Dina juga belajar bahasa Kutai juga? Iya, kebetulan saya belajar bahasa Kutai dari Kalimantan Timur dan beberapa bahasa Dayak dari Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur itu Miss tidak hanya Kutai saja sukunya. Betul ya, ternyata tapi, banyak. melainkan ada suku Dayaknya juga. Suku Dayak, suku Kutai. Bisa dong satu kalimat gitu bahasa Kutai atau bahasa Dayak? Apa misalnya gitu perkenalan atau apa? Saya lagi di perpus nih gitu. Tapi nggak jadi rahasia dong Miss. Oh gitu ya, Iya. perkenalan gitu. Iya nanti nggak jadi rahasia. Mau rahasia nanti pas tampil wah bisa nih. Oke. Kalau saya paling ingat karena saya pernah juga belajar olah bebaya etam lestarikan budaya. Olah itu kan bebaya sama-sama ya. Olah bebaya etam lestarikan budaya. Etam itu kan kita. Mari kita lestarikan budaya gitu. Terima kasih. Oke. Kebetulan di Kutai Timur sendiri itu punya slogan. Oh gitu, tentang budaya gitu ya. Iya, benar. Apa itu slogannya? Tuah bumi, untung benua. Tuah bumi, Untung benua. untung benua. Apa tuh artinya? Di bawah sini artinya. Jadi harus belajar ya. Iya benar. Tuah bumi untung ini kan putri daerah kan, kalian putri Kaltim loh ya. Pada lahir di Kaltim harus tahu dong. Iya, tapi memang karena di sekolah belum diajarkan bahasa Kutai, tapi next akan belajar ya. Tuah bumi Untung benua. untung benua. Kita cari nanti artinya ya. Oke. Baik. Terus kemudian harapan Dina ke depannya mungkin dukungan dari Kutim, Kaltim, atau mungkin minta doa restu ke siapa atau ke adik-adiknya ini gitu. Atau kapan-kapan boleh dong diundang ke SMP YP ya. Siapa tahu tahun ajaran baru nih ya, Askia ya. Iya. Oke, silakan dari Kak Dina mungkin harapannya ke depan apa yang akan dukungan dari pemerintah setempat gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Prilly karena Sama-sama. sudah mengajak berjalan-jalan di sekolah saya dulu. Iya. Dan saya juga terima kasih kepada perpustakaan YPPSB karena telah mengundang saya. Terima kasih Bu. Ibu Isna. Saya berharap juga dukungannya dan doa restunya untuk saya maju ke tingkat nasional. Dan saya juga nanti mau share vote ya, siapa tahu boleh bantu vote. Siap. Itu aja sih Miss. Oke, itu baik, kita dukung sama-sama ya teman-teman ya. Kita dukung ya, nanti kalau dikasih link vote, you have to vote Kak Dina ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang optimal luar biasa dari pemerintah Kutim, Kaltim dan Kutim pada khususnya ya. Boleh siapa tahu sebelum pergi ke Bali sempat berkunjung di salah satu event SMP YPPSB ya di depan adik-adik kelasnya, boleh dong nanti ya. Boleh banget Miss. Boleh banget. Oke, siapa tahu pas masa MPLS nanti. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Gak ada lagi? Oke, berarti dari penonton. Boleh bertanya dengan siapa, Mas? Nicknya, oke, sini. Cowok ini tahu ya, cewek yang tanya cowok nih. Oke, siapa namanya? Jonathan, panggilannya Joe ya. Oke, Joe kelas berapa Joe? 2 apa SMA ya? Semester 2. Oh, 2 SD. Oke. Apa mau bertanya ke siapa nih? Kakak yang mana? Kelas 3. Oh, naik kelas 3. Hebat. Selamat ya. Oke. Sekarang Joe mau bertanya kepada siapa di sini? Jadi putri kebudayaan apa aja kerjanya? Oke, iya. Udah, itu aja. Tanyanya ke siapa? Ke saya bukan putri budaya loh ya. Saya putri apa tadi? Putri duyung. Iya. Jo mau tanya ke siapa? Siapa? Ayo sama siapa? Iya, yang mana? Kakak yang mana nih yang boleh jawab nih? Putri budaya. Atau putri duyung tadi kata Bang Hega. Ke ini kan? Kak siapa tadi namanya? Kak lupa ya, Kak Dina. Oke, terima kasih ya Jo. Oke, boleh mic-nya please. Oke. Ya, terima kasih. Kelas 2 SD. Pertanyaannya apa kerjaannya?
Bener dikira nganggur gitu ya. Oke, silakan Kak Dina. Oke, Polos terima nih, kasih, pertanyaan Jo. polos. Kerjaan. Terima kasih, keren banget ya kelas 2 SD udah berani maju ke depan dan ngomong. Jadi untuk kerjaannya Putri Kebudayaan sendiri itu fleksibel ya Miss ya teman-teman. Jadi selain dia memperkenalkan akan kebudayaan, dia juga yang melestarikan, dia juga yang ikut andil dalam perkenalan-perkenalan di masyarakat luas. Jadi tidak hanya lewat sosial media tapi turun langsung. Seperti itu, Miss. Oke, udah puas Jo. Jadi harus ngenalin budaya-budaya kemana-mana gitu ya, turun langsung ke masyarakat gitu ya Jo. Jo mau jadi putra budaya nanti ya. Oke, terima kasih Jo. Ada lagi pertanyaan? Oh, dari Bu Misna nih, dari MC kita atau pewara kita yang punya perpus nih. Iya, Oke, silakan. mau tanya sama Kak Dina, Mbak Dina ya. Boleh dong cerita tentang kenang-kenangannya di YP dan juga nanti terakhir boleh tampilkan misalnya tadi syair kah atau menarik kah atau bagaimana? Iya, kita ingin lihat dan berbagi tentang kebudayaan sekali-kali di tempat ini. Terima kasih. Seru ceritain ya kenangan di SMP YP yang berkesan. Kayaknya yang paling berkesan sama Bang Heger deh. Karena Bang Heger tadi waktu saya cerita dan beliau langsung ingat, oh iya Dina ya gitu. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi pengalaman saya di SD, saya memang dari TK, SD dan SMP gemar banget namanya menari, mau tradisional maupun modern. Dan saya juga waktu SD suka banget namanya siaran, jadi melatih public speaking dan diajarin banget sama Bang Hegar. Ada di belakang sih. Seperti itu untuk syair dan mungkin ya syair, nyanyi, nari dan bermain sapek. Saya masih proses akan belajar untuk syairnya sendiri, untuk menari sepertinya. Mungkin nanti pas acara di SMP mungkin iya kalau diundang nih Miss, benar. Saya akan mempersiapkan untuk menarinya seperti itu. Dan saya juga waktu SMP pernah banget ikut marching band. Saya jadi color guard-nya waktu itu, tampilnya di Gedung Bupati waktu 17 Agustus seperti itu. Jadi itu sejarahnya ya, sejarah ketika selama jadi siswa SMP YPPSB pernah terlibat di public speaking sebagai MC di radio dan juga pernah juga ikutan tari ya tradisional. Waktu itu siapa yang bimbing di SMP? Di SMP dulu Bu Putri sama Bu Rinda. Baik, Bu Putri dan Bu Rinda itu yang membimbing di SMP, kemudian juga sempat bergabung dalam marching band ya sebagai color guard itu. Dan yang paling berkesan pasti sama Bang Hegar, pasti sering diajari menari ya, menyanyi. Iya, dan seni suara tadi bersuara. Oke, terima kasih ya Kak Dina yang sedikit reunian untuk datang ke sini gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Tidak ada dari kalian? Oke, iya. Ini silakan. Ini baterainya habis. Oke. Silakan, siapa namanya Mas? Edelstein. Siapa? Edelstein kelas B. Stand apa? Understand. Understand ya. Oke, dari kelas 5. Oke, SD berapa? Di PPSB 3. Oke, silakan. Mau bertanya kepada siapa, Mas? Kepada kakak-kakak kelas 7 ini yang bikin video atau kepada duta kita Putri Budaya? Putri Budaya. Oke, silakan. Untuk menjadi Putri Budaya harus orangnya harus Cantik asli ya? Kalimantan atau di luar Kalimantan. Oke. Itu baik, keren pertanyaannya, betul. Gimana dengan saya? Saya memang KTP udah Kalimantan Dina, tapi lahir saya dari Jawa Timur. Nggak usah ngolok ya Bang Hegar. Ya, nah benar itu pertanyaannya, apakah berdasarkan KTP? Lahirnya harus dari Kaltim. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk
pendaftarannya sendiri mengikuti putra-putri kebudayaan maupun duta-duta yang lainnya, sebenarnya persyaratannya harus berdomisili Kalimantan Timur. Kebetulan saya juga lahirnya di Bontang, Miss, ya, bukan dari Kutai Timur asli. Iya, eventnya Kaltim, dan orang tua saya juga dua-duanya bukan asli Kalimantan Timur, Miss. Oh, oke. Malang ya? Ayah saya orang Malang dan mama saya kebetulan orang Kalimantan Tengah. Oh, oke. Jadi yang penting domisili Kaltim. Benar nih ya. KTP ada bukti nggak, harus menunjukin? Ya, biasanya harus ada KTP. Kalau misalnya masih pelajar, ada kartu pelajarnya. Oh, oke. Yang penting domisili Kaltim walaupun lahirnya nggak di Kaltim ya. Benar. Dan dibuktikan dengan identitas tadi ya. Oh, berarti gitu. Oke, sudah paham ya, Mas? Terima kasih ya, pertanyaan luar biasa. Itu pertanyaan yang tidak saya duga, tapi penting banget gitu. Siapa tahu ada yang pengen ikut, apakah harus asli Olang Kaltim? Ternyata tidak, tapi harus domisili di Kaltim. Jangan sampai dari Jawa Timur mau daftar di sini, nggak bisa ya. Oke, itu ada lagi yang mau bertanya? Bang Heger mau bertanya? Iya. Kalian ada lagi? Iya, senyum dong. Coba senyum dulu deh. Senyum ke penonton. Prima baca. Gimana tadi slogannya budaya? Tadi apa? Untung apa tadi? Tuah bumi, untung benua. Tuah bumi, untung benua. Olah bebaya, etam lestarikan budaya gitu kan. Disambung ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti dan waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 11 ya. Udah berapa lama tadi kita ngobrol? Ingat nggak? 3 jam kan? 2 jaman ya. Oke, seru, dan obrolan kita seru sekali. Karena kita menggali potensi anak-anak muda atau generasi muda ya, dari yang teens 17 belasan tahun, dari yang sudah wanita dewasa nih ya. Pertanyaan saya, apakah jadi Putri Kebudayaan Kaltim harus cantik? Sebenarnya untuk menjadi semuanya sih, Miss, putra putri duta itu harus punya brain, behavior, dan beauty. Oh, itu ya. Cantik itu bukan yang mukanya harus mulus gitu. Cantik itu relatif, Miss. Entah cantik dari hatinya, cantik perilakunya juga. Yeah. Jadi brain, behavior, and beauty. 3B ya. Itu ingat-ingat nanti buat kalian jadi Putri Kebudayaan Kaltim. Oke. Baik, dan kita akhiri kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber loh. Ini kecil-kecil udah jadi narasumber gitu mereka di bidang video animasi digital, dan narasumbernya adalah narasumber berbagi praktik baik, praktik-praktik pembelajaran yang sudah mereka lakukan kemudian dibagikan kepada teman-teman, dan semoga ini bisa jadi inspirasi. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Putri Kebudayaan Kaltim ya, Kak Dina. Semoga ke depan acaranya lancar, urusannya dimudahkan, dan di Bali nanti di bulan Oktober benar-benar akan menjadi wakil Kaltim yang luar biasa dan mengukir prestasi bagi seluruh warga Kaltim menjadi yang terbaik di nasional. Amin. Gitu kan? Kita doakan sama-sama, dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Prima Baca dimanapun berada di seantero jagat raya ya, bahkan yang di perpus yang udah berkenan hadir di sini, yang udah ngajuin pertanyaan. Terima kasih banget gitu ya, udah datang. Dan selamat berlibur juga buat kalian ya, udah terima rapor, udah terima laporan belajar, pasti banyak yang udah meninggalkan Kaltim. Ada yang liburan ke luar? Liburan kemana? Wih, kemana Regina? Kalimantan Tengah. Isabel ke Surabaya, sama dong kayak saya ke Surabaya, Jawa Timur. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman perpus ya, Bu Misna, Bang Hegar, Pak Mada, Mbak Abigail ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan anak-anak didik kami dan alumni untuk menggali potensi, berbagi potensi, dan semoga berdampak serta menginspirasi. Kita harus terus bergerak, berdampak, tapi juga menginspirasi. Begitu ya Kak Dina. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Ada pesan-pesan terakhir? Enggak. Oke, dan jangan lupa untuk dukung Dina. Gimana nama panjangnya?
Hasanah Husairi ya dalam Putri Kebudayaan di Kaltim. Nanti siapa tahu akan dapat atau di-share link untuk vote gitu ya. Terima kasih, sukses semuanya. Kita sama-sama yuk bacain slogannya kebudayaan tadi apa? Untuk apa tadi? Oke, kita sama. Ya, ikuti ya. 1, 2, 3. Tuah bumi, untung benua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo membaca bersama Prima Baca. Ayo bersama kita ke Prima Baca. Prima Baca, Prima Baca, Prima Baca, cerdas membangun bangsa.